Edukasi untuk pasien yang sedang menjalani program fisioterapi. Edukasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mendidik, mengembangkan potensi diri, dan memberikan ilmu pengetahuan. Edukasi dilakukan secara formal maupun non-formal dan dapat terjadi di sekolah, universitas, maupun dalam lingkungan sehari-hari. Edukasi merupakan suatu proses pembelajaran dalam berbagai hal dengan tujuan untuk mendewasakan. Edukasi merupakan suatu proses belajar menuju perubahan ke arah yang lebih baik pada setiap individu. Sasaran dari pemberian edukasi tidak hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan pendidikan, melainkan juga meliputi masyarakat luas. Para ahli merumuskan definisi edukasi sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ahmad D. Marimba, edukasi adalah suatu bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pihak pendidikan untuk perkembangan baik jasmani maupun rohani supaya menjadi lebih baik. Yang kedua, menurut M.J. Langeveld, edukasi adalah upaya manusia yang lebih dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. Melalui edukasi, anak-anak ditolong untuk melaksanakan tugas-tugas hidup agar menjadi mandiri dan bertanggung jawab secara susila. Yang ketiga, menurut Driyarkara, sedangkan Driyarkara mendefinisikan edukasi sebagai usaha dalam memberikan pegangan atau pedoman kepada manusia. Upaya edukasi dilakukan untuk mengangkat orang muda agar lebih insani dan menyesuaikan perannya. Yang keempat, menurut Mubarak dan Cahayatin, edukasi adalah proses perubahan perilaku yang berlangsung dinamis. Mubarak dan Cahayatin memandang perubahan tidak hanya menjadi pada segi teori dan prosedur dari orang ke orang, melainkan juga mengubah kesadaran dalam diri individu, kelompok, dan masyarakat. Yang kelima, menurut Notaut Mojo, edukasi adalah pendidikan atau suatu upaya yang telah direncanakan seseorang agar dapat memberi pengaruh lebih baik kepada orang lain. Yang keenam, menurut Aristoteles berpendapat edukasi adalah tindakan mengajar seseorang untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan kemampuannya sebagai bagian dari masyarakat. Manfaat edukasi bagi pasien yang menjalani program fisioterapi. Yang pertama yaitu ada kesempatan mengembangkan diri. Yang kedua, memperbaiki kondisi kesehatan. Yang ketiga, memiliki gaya hidup sehat. Yang keempat, menambah percaya diri. Yang kelima, meningkatkan kualitas kesehatan. Dan yang keenam, mengurangi angka deformitas. Contoh-contoh edukasi saat pasien sedang menjalani proses program fisioterapi. Yang pertama, Tuan X, umur 30 tahun, baru saja terkena stroke 2 minggu yang lalu. Tuan X sudah jalani rawat inap 5 hari di RS Sehat. Saat ini, pasien sudah bisa rawat jalan dan dirujuk ke fisioterapi. Pada saat pemeriksaan fisioterapi, didapatkan nilai MMT pasien dengan general 0-1. Menemui kondisi seperti skenario di atas, maka minimal seorang fisioterapis bisa memberikan edukasi seperti tips
pemeliharaan ROM kepada keluarga. Di sini keluarga juga harus dilibatkan. Fisioterapis bisa memberikan contoh pergerakan ROM secara pasif melalui dari segmen shoulder sampai hingga finger, kemudian juga hip sampai dengan foot finger. Tentunya tujuan dari upaya tersebut akan mencegah dari timbulnya nyeri pada persendian, kontraktur ataupun atrofi otot. Selain itu juga fisioterapi bisa memberikan edukasi kepada keluarga untuk memberi ganjalan bantal di sisi yang lemah dari pasien agar posisi yang lemah itu menjadi lebih tinggi daripada jantung, baik AGA maupun AGB. Berikutnya, fisioterapi juga bisa memberi himbauan pada keluarga pasien untuk memiringkan ke sisi yang sehat setiap 2 jam sekali dan selalu koreksi jika pasien menimpa sisi yang sakit. Tidak dianjurkan. Tentunya tujuan dari itu adalah meminimalkan munculnya dekubitus pada area-area punggung maupun pinggul pasien. Yang kedua, Nyonya Y, umur 35 tahun, datang ke fisioterapi karena sakit pada lutut kanannya yang sudah dialaminya 3 minggu yang lalu. Pasien kesulitan untuk berjalan maupun duduk di bawah jongkok. Pasien sebelumnya juga sudah ke dokter ortopedi dan pasien juga sempat di rongsen. Didapatkan hasil bahwa lutut pasien sudah mengalami OA grade 3. Pasien diberi obat oleh dokter ortopedinya, kemudian dirujuk juga ke fisioterapi. Menemui kondisi seperti skenario di atas, maka minimal seorang fisioterapis bisa memberikan edukasi seperti tips pemeliharaan lututnya agar tidak semakin jelek kondisinya. Yang pertama yaitu tidak banyak jalan, tidak naik turun tangga, gunakan alat bantu lutut, deker lutut, latihan rutin untuk menggerakkan lutut tanpa ada pengaruh dari berat badan pasien sendiri. Contohnya, seperti latihan mengayuh sepeda saat posisi tidur terlentang, gerakan lutut mengayuh maju ataupun mengayuh mundur. Ada pertanyaan, kapan pasien bisa banyak jalan lagi? Kapan bisa naik turun tangga lagi? Jawabannya adalah pasien bisa banyak jalan lagi. Pasien bisa naik turun tangga lagi apabila pasien sudah didapati otot-otot muscle quadriceps ataupun muscle hamstringnya sudah kuat. Lalu apa indikator kuatnya? Pasien mampu ikuti pelatihan penguatan dengan pendekatan 1 RM dengan rumus peningkatan otot.